Salam damai sejahtera Bapak Ibu serta saudara-saudari semua. Untuk mengawali renungan tentang firman Tuhan ini, mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Allah Bapa di surga yang memelihara hati, akal, pikiran dan perasaan kami manusia, berfirmanlah kepada kami, sebab kami bersedia untuk mendengar, dan atas pertolongan Roh Kudus mampukan kami untuk boleh melakukan firman-Mu itu dalam hidup sehari-hari. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sebagai nas renungan firman Tuhan hari ini diambil dari 1 Petrus 2 ayat 23 yang berbunyi, ketika ia dicaci maki, ia tidak membalas dengan mencaci maki. Ketika ia menderita, ia tidak mengancam, tetapi ia menyerahkannya kepada Dia yang menghakimi dengan adil. Sebagai tema yang diangkat dari nas renungan kita ini adalah hidup umatnya harus miliki lemah lembutan hati seperti Kristus. Sebagai bagian dari awal perenungan ini, kita harus sadari betul bahwa ada banyak orang yang beriman percaya yang kurang menyadari bahwa hidup kekristenan maupun sebagai umat yang beriman percaya kepada Kristus itu adalah sebuah proses pembelajaran untuk menjadi serupa dengan Kristus yang diimani dan dipercayainya. Apalah artinya menyebut diri sebagai pengikut Kristus, orang yang beriman percaya kepada Kristus, apabila di dalam kehidupan kita sehari-hari karakter atau sifat atau perilaku kita sama saja tidak mencerminkan sebagai orang yang beriman percaya kepada Kristus, atau tidak meneladani bagaimana Kristus hidup. Salah satu sifat Kristus yang patut untuk dicontoh diteladani adalah tentang kelembutan hatinya. Kristus tidak pernah membalas kejahatan dengan kejahatan. Sebaliknya, ia mengasihi orang yang berbuat jahat kepadanya, bahkan terhadap orang-orang yang meludahinya, menghujatnya, mencambuknya, dan bahkan menyalibkannya itu. Ia justru berdoa bagi mereka dan memohonkan pengampunan kepada Bapa. Ya Bapa, ampunilah mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Lukas 23 ayat 34. Bagaimana dengan kita yang sungguh mau tetap beriman percaya kepada Kristus pada masa kini? Ketika disakiti dan dilukai, pada umumnya kita cenderung untuk membela diri dan berusaha membalas dendam. Dalam hal mengasihi dan mengampuni musuh, Kristus adalah teladan utama. Kita sebagai umat yang beriman percaya kepadanya harus terus belajar dari orang-orang yang dinyatakan di dalam Alkitab. Di dalam hal mau mengampuni orang yang berbuat jahat kepadanya, seperti halnya Yusuf, walaupun memiliki kemampuan dan kesempatan untuk membalas kejahatan saudara-saudaranya, dia tidak melakukannya. Ia justru melepaskan pengampunan kepada mereka dan memberikan pertolongan ketika mereka berada dalam kesesakan. Demikian juga Musa, meski ditentang hebat dan diolok-olok oleh Miriam, saudara perempuannya, ia tak membalas dan akhirnya Tuhan sendiri yang bertindak sebagai pembela. Tampaklah Miriam kena kusta putih seperti salju. Bilangan 12 ayat 10. Rasul Paulus juga menghadapi hal yang sama. Alexander, tukang tembaga itu, telah banyak berbuat kejahatan terhadap aku. Tuhan akan membalasnya menurut perbuatannya. 2 Timotius 4 ayat 14. Sebagai orang yang beriman percaya kepada Kristus, marilah kita terima perintah untuk hidup sama seperti hidup Kristus di dalam hidup kita ini, sebagaimana ditegaskan dalam 1 Yohanes 2 ayat 6.
Walaupun untuk memiliki kelembutan hati seperti Kristus tidak mudah, diperlukan suatu proses dan hati yang mau tunduk kepada pimpinan kuat kuasa Roh Kudus saja. Ketika kita punya kelembutan hati untuk mengasihi dan mengampuni orang yang bersalah kepada kita, maka sesungguhnya dengan dasar kelemah lembutan hati kita itu, kita sedang membiasakan diri untuk mau mengenakan pribadi Tuhan Yesus Kristus sebagai contoh dan teladan yang secara manusiawi telah Dia tunjukkan kepada kita umat-Nya. Amin. Mari kita kembali bersatu di dalam doa. Tuhan Allah Bapa di surga, terima kasih untuk firman-Mu yang sudah boleh mengingatkan kami kembali tentang status maupun kedudukan kami selaku umat manusia milik-Mu ini. Mampukan ya Bapa agar kami sungguh-sungguh boleh mencontoh, meneladani tentang kehadiran-Mu dalam wujud manusia Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami itu, sehingga kami memiliki kelembutan hati dan dengan tindakan perbuatan kami yang didasari oleh kelemah lembutan Tuhan Yesus yang mencontoh meneladankan kepada kami itu akan berbuahkan hal-hal yang indah dan sungguh membahagiakan hidup kami, orang yang memang mau menjadi sarana-Mu, alat-Mu untuk menyampaikan kabar baik bagaimana Tuhan di hari Paskah Engkau bangkit, tidak pertama-tama justru membangkitkan diri-Mu karena Engkau tetap Allah yang hidup. Justru Engkau membangkitkan kami, membela kami, melepaskan kami dari kuasa maut, kuasa kematian kekal itu. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu ini, kiranya kami dapat melaksanakan firman-Mu sesuai dengan kehendak-Mu saja, dan atas pertolongan Roh Kudus kami mau berdoa dan bersyukur dengan sepenuh hati. Amin.